Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para santri yang juga kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama hadir di majelis yang kita harapkan kita mendapatkan kemuliaan. Pada kesempatan pagi ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada dua rangkaian kegiatan. Yang pertama pengajiannya, insya Allah sekitar 45 menit ya. Jadi semuanya bisa bersabar untuk menyimak dalam waktu sekitar 45 menit sampai dengan jam 7.30. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan kedua yang alhamdulillah tahun ini atau kali ini ada santriwati yang sudah menyelesaikan hafalannya dengan porsi yang beragam. Ya, kita akan mulai langsung masuk ke materi pengajian kita pagi ini. Kalau yang sempat disampaikan di publikasi bahwa temanya adalah panduan menjadi orang tua yang menitipkan anak di pondok. Atau kira-kira sebagai orang tua sebaiknya apa yang perlu dilakukan ketika menitipkan anaknya di pondok. Tapi sekaligus juga tentu materinya ada hal-hal yang berhubungan dengan santri. Ya. Jadi bukan hanya untuk orang tuanya, tapi juga untuk santrinya. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak menitipkan anaknya di pondok? Ya, materi ini juga tetap diperlukan, paling tidak sebagai bekal bagi yang punya anak, lalu bagaimana menyiapkan anaknya di masa yang akan datang. Nah, untuk pembahasan ini saya akan bagi dalam beberapa pembahasan, dimulai dari pengantar terlebih dahulu. Orang istilah muqaddimah ya, atau pengantar. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kita semua sepakat bahwa anak itu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Dan karena itu amanah, maka setiap orang yang mendapatkan amanah bertanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut. Kalau saya nitip uang pada Bapak dan Ibu sekalian, terus nanti saya sampaikan kalau sudah selesai insya Allah mungkin bulan depan atau 2 bulan yang akan datang saya akan ambil. Maka Bapak dan Ibu yang mendapatkan titipan uang itu berkewajiban menjaga uang itu. Nggak boleh uang itu hilang. Karena saya nitip uang dan saya nanti bulan depan ketika datang lagi tentu saya minta uang itu kembalinya utuh. Ya, kembalinya utuh dan tidak berkurang. Kalau nitipnya misalnya nitip 1 juta rupiah, ya nanti saya tak ambil 100 juta juga dan harus utuh, tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh berkurang sedikit pun. Maksudnya ini kurangnya 10.000 tetap nggak boleh, tetap harus utuh dan bisa kembali. Apalagi kalau berkurangnya banyak, lalu ternyata tinggal setengah, ya karena sudah kepake ini dan itu. Nah, kalau sampai digunakan yang tidak pada tempatnya, ini berarti tidak amanah. Itu kalau nitip uang. Nah, yang susah itu kalau titipannya benda atau sesuatu yang bukan benda mati. Nitipnya apa? Nitip orang ya. Kalau misalnya ada yang mau berangkat haji, lalu nitip, ya saya nitip anak ya, karena saya mau berangkat haji. Nah ini mulai lebih sulit daripada nitip uang.
Kalau nitip uang disimpan dimanapun terserah, yang penting uangnya bisa utuh. Tapi kalau nitip anak itu lebih sulit. Kan nggak mungkin disimpan di lemari, disimpan di kulkas, disimpan di bawah meja, di bawah bantal, di bawah kasur. Itu kalau uang bisa. Tapi kalau nitip anak nggak bisa dititipkan lalu kita simpan di bawah, misalnya di bawah meja, di bawah kursi, di bawah bantal, di dalam kulkas, di dalam lemari. Nah, itu bedanya. Maka nitip, yang namanya nitip itu, kalau yang benda yang dititipkan itu sesuatu yang bernilai, maka lebih sulit menjaganya. Nah, para orang tua mendapatkan amanah titipan bentuknya anak. Nah, ini yang perlu ditunaikan, ya. Gimana caranya? Ya, caranya memang harus merawat, ya. Harus merawat, harus menjaga. Ya. Harus merawat dan menjaga anak, ya. Kali itu wujudnya adalah titipan. Jadi kalau itu titipan dalam bentuk anak, maka menjaganya tidak sama dengan menjaga uang. Kenapa saya sebut uang? Karena di mata manusia pada umumnya uang itu benda yang bernilai, berharga. Dan biasanya orang semangat mengejar termasuk menjaganya. Kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan uang, itu pasti sedih. Beda dengan kalau saya menyebutnya waktu. Kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan waktu, itu ada nggak sedih? Misalnya kemarin hari Jumat. Ini Bapak Ibu kemarin hari Jumat baca surat Al-Kahfi nggak ya? Alhamdulillah ada yang nyampaikan iya. Tapi ada yang nggak sempat baca? Ada juga. Nah, kan harusnya sedih karena kehilangan kesempatan dapat pahala yang sangat besar. Kehilangan kesempatan untuk dapat pahala besar yang seharusnya lebih sedih daripada kehilangan uang. Tapi kita ini biasanya lebih sedih kehilangan uang daripada kehilangan waktu, kehilangan pahala. Dan ada yang pahalanya lebih besar dari uang yang kita miliki. Misalnya ketika dalam hadis disebutkan salat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Nah, pertanyaannya tadi, ada yang sholat sunnah sebelum subuh apa enggak? Nah, kalau ada yang berkesempatan, alhamdulillah, berarti dapat pahala yang sangat besar. Dan seharusnya yang enggak sempat sholat sunnah sebelum subuh sedih karena kehilangan pahala yang sangat besar. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia dan seluruh isinya. Kita kehilangan pahala yang sangat besar. Kalau dunia dan seluruh isinya, berarti kalau uang bukan lagi ratusan ribu, bukan lagi jutaan, bukan miliar, bukan triliun, tapi lebih besar dari semua itu. Jadi bukan lagi triliun, bukan lagi ratusan triliun. Ya, kalau ada angka di atas triliun, nah itu yang digunakan, pokoknya banyaknya luar biasa. Nah, ini yang kita maksudkan dengan kerugian, rugi yang sangat besar. Nah, ketika kita dititipi, Bapak Ibu sekalian dititipi anak, dan ini amanah, merawat anak itu bukan cuma sekedar memberi makan dan minum. Kalau cuma memberi makan dan minum, lalu tidak diurus hal-hal lainnya, itu ringan. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian merawat hewan piaraan,
Hewan piaraan itu ada yang cukup dikasih makan dan minum, terus selebihnya banyak ditinggal, itu nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu sekarang punya ayam, lalu ayamnya dikasih makan, kasih minum, setelah itu ayamnya jalan-jalan sendiri, pergi sendiri, dan nggak perlu diajari calistung ya, membaca, menulis dan berhitung, itu kan nggak perlu ya, Bu ya. Kan nggak ada yang ngajari ayam membaca, nggak diajari menulis, diajari berhitung, nggak ada. Ya sudah, biar aja. Memang anak-anak beda dengan hewan. Kalau hewan tidak perlu diajari banyak hal. Hewan nggak perlu diajari sholat, nggak perlu diajari berwudu, nggak perlu diajari baca Quran. Sementara anak harus diajari itu. Bahkan untuk makan saja, kalau hewan bebas saja makannya seperti apapun. Kan nggak ada tuntunannya. Adab-adab makan menurut hewan, gitu ya. Kalau makannya hewan, yang namanya ayam, kucing dan seterusnya, makannya nggak perlu pakai aturan dan adab-adab seperti yang kita kenal dalam syariat kita. Kalau kita ketika makan ada adab-adabnya. Dimulai dengan ketika mau makan, niat makannya diluruskan. Makan itu diniatkan untuk menguatkan ibadah. Lalu makannya dengan tangan kanan, makannya dengan basmalah. Ketika makan ada sekian banyak adab-adab sampai selesai makan. Jadi sebelum makan, ketika makan, sesudah makan ada adab-adabnya. Kalau hewan tidak ada. Nggak ada adab-adab makan untuk hewan. Yang ada adab makan untuk manusia. Nah, kita semua punya tanggung jawab untuk ngajari itu pada anak-anak. Nah, berarti anak-anak juga harus belajar. Sekarang kita masuk ke bahasan intinya. Itu mukaddimahnya. Nah, ketika orang tua punya tanggung jawab itu, pada usia tertentu, usianya bisa setelah SD atau setelah SMP, orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Yang pertama perlu diperhatikan adalah niatnya. Jangan sampai niat ketika nitipkan anak ke pondok itu niatnya supaya nggak repot. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau anak di rumah tuh bikin repot, nah supaya nggak repot dititipkan aja di pesantren. Nah, ini niat yang salah. Kenapa? Karena kalau di pesantren kan sudah ada yang ngurusi. Yang bangunkan subuh sudah ada. Bahkan dibangunkan sebelum subuh. Terus yang menyiapkan makanan sudah ada. Kemudian yang mengarahkan untuk mandi di pagi hari juga sudah ada. Nanti yang mengarahkan supaya masuk kelas belajar pagi sampai siang juga sudah ada. Kemudian nanti setelah itu makan siang juga sudah disiapkan. Setelah itu nanti sore sampai malam ketika waktunya tidur juga sudah ada yang mengarahkan untuk tidur. Nah, yang tidak boleh adalah niat orang tua ketika menitipkan ke pondok, lalu niatnya supaya nggak repot, tak titipkan ke pondok. Kalau niatnya seperti itu, bisa jadi Allah jadikan orang tua dibuat repot. Nitipkan anaknya ke pondok malah jadi repot. Kenapa? Niatnya sudah salah. Dan Allah berikan ujian, Allah luruskan, Allah kemudian tegur karena niat yang salah tersebut. Karena niatnya salah. Dan niat yang salah itu berdampak atau berpengaruh pada kegiatan selanjutnya. Saya ingin cerita pengalaman orang yang salah niat dan Allah langsung memberikan balasan setimpal dengan niat yang salahnya tadi, atau kira-kira mendekati niat yang salah tadi. Ceritanya begini, ada seorang bapak ketika berangkat haji lalu menghajikan pembantunya. Ini kan bagus ya, tapi niatnya
supaya saya nanti di sana nggak repot. Lihat niatnya supaya nanti saya di sana nggak repot. Kalau saya bawa pembantu, nanti semua bisa disiapkan. Kalau saya mau ambil makan, saya nyuruh pembantu tolong ambilkan makan. Kalau nanti saya mau berangkat ke masjid, tolong siapkan perlengkapan untuk ke masjid, sajadahnya, songkoknya. Kemudian kalau memang panas perlu payung, siapkan payungnya, sendalnya, pokoknya disiapkan sama pembantu. Terus kalau nanti saya pegel-pegel, saya bisa minta pembantu untuk pijat-pijat. Sejak awal niatnya untuk supaya nggak repot. Ya. Dan ini perhatikan, ini bukan perjalanan umrah, perjalanan haji. Haji itu lama. Kalau umrah ada yang cuma 9 hari. Ya, berangkat. Ini Mas Adi mana ini? Berangkat tanggal 21 Agustus, pulang tanggal berapa? 26 ya. Tanggal 30 ya, 30 Agustus. Cuma 9 hari. Kalau cuma 9 hari sebentar. Ini ada sebagian warga di sekitar masjid kita ini yang insya Allah akan berangkat juga di bulan Agustus ini bersama Al-Madinah Tour. Dan kalau 9 hari itu cuma sebentar. Tapi saya ingin kembali luruskan, ini tadi niatnya supaya tidak repot. Apa yang terjadi? Allah kemudian memberikan balasan sesuai dengan niatnya yang salah tadi. Niatnya bukan ingin menghajikan agar pembantunya bisa haji dan nanti bisa mendapatkan pahala yang besar dan seterusnya, tapi niatnya supaya saya nggak repot. Ya. Apa yang terjadi begitu sampai di sana, pembantunya sakit dan sakitnya sakit parah. Akhirnya sang majikan ini yang melayani pembantunya. Pas makan diambilkan makan, mau minum diambilkan minumnya. Terus ketika di Arafah karena kondisinya sakit, turun dari bus dituntun. Jadi yang nonton ini pembantunya atau majikannya? Majikannya nonton pembantunya. Jadi malah pembantunya yang dituntun turun dari bus, kemudian masuk ke tenda di Arafah, lalu setelah itu ke Mina. Di Mina itu makan tuh ngambilnya ngantri. Nah yang ngantrinya siapa? Majikannya. Dan luar biasanya Allah takdirkan sakitnya itu berlangsung agak lama, baru sembuh pas mau pulang. Pas mau pulang haji. Ya, pas mau pulang haji, pembantunya alhamdulillah sehat. Nah akhirnya ya sudah selesai perjalanan haji dari awal sampai akhir. Sang majikan berhasil melayani pembantunya dan nggak tanggung-tanggung melayaninya. Bayangkan dari awal sampai akhir, sampai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, cuma ngambil nasi saja, cuma ngambil makan saja diambilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan betapa repotnya sang majikannya, karena dia harus ngambilkan. Dan kalau orang ngeramut orang sakit itu kan repot ya. Kecuali kalau hatinya lapang dan niatnya lurus, nggak repot. Tapi kalau sejak awal niatnya ingin enak, ingin nyaman, ingin dilayani, ternyata harus melayani, itu yang repot. Ngambilkan nasi, dan ketika mau ke masjid, pulang dari masjid, yang dipikirkan bukan cuma dirinya, tapi pasien yang dilayani. Nah, ngeramut orang seperti ini kan repot. Nah, ini Allah berikan pelajaran sangat berharga, dan beliau mengizinkan saya untuk menceritakan ini. Tapi saya nggak sebutkan namanya, ya. Saya nggak sebutkan nama yang bersangkutan. Jadi pelajarannya yang berharga bagi kita adalah meluruskan
niat. Jadi jangan sampai punya pikiran ketika nitipkan anak ke pesantren, termasuk orang tua yang nitipkan anaknya ke sekolah pagi sampai siang misalnya, atau yang full day pagi sampai sore. Lalu pikirannya daripada repot disekolahkan aja. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Ketika kita nyekolahkan anak itu bukan berarti bahwa kita ini mau lepas dari tanggung jawab. Lalu kita ingin supaya tidak repot, gimana caranya? Nah, kita lalu nyekolahkan supaya nggak repot. Nah, itu cara yang salah, niat yang salah. Nah, niat yang benar ketika kita nitipkan anak, kita ingin anak kita disekolahkan atau masukkan pondok pesantren, niatnya niat-niat yang mulia, yang kira-kira nanti akan bermanfaat untuk masa depannya anak. Misalnya, dengan dimasukkan ke pesantren, kita ingin anak kita jadi bisa baca Quran dengan baik. Saya ini nggak bisa baca Quran dengan baik. Alhamdulillah di pesantren ini ada ustadz yang bacaan Qurannya baik, tajwidnya bagus, makharijul huruf, sifatul hurufnya bagus. Sudah saya titipkan biar bacaan Quran anak saya baik. Nah, itu niatnya benar. Kita ingin supaya bacaan Quran anak saya nggak seperti saya yang bacaan Qurannya belum baik. Nah, jadi tidak berarti bahwa kita lepas dari tanggung jawab. Maka nanti ada tugas orang tua memberi semangat, atau orang istilahkan memberi motivasi. Terus kadang-kadang nanyakan kabarnya, ya kadang-kadang nanyakan sudah sampai di mana bacaannya, hafalannya, tilawahnya. Itu bagian dari tanggung jawabnya orang tua. Tapi yang ngajari biar ustadz atau ustadzahnya, supaya bacaan Qurannya baik, tidak seperti bacaan saya yang nggak baik. Sebagai orang tua yang tahu diri bacaan Qurannya belum baik, saya tak titipkan anak saya kepada lembaga pendidikan yang bisa mengantarkan anak untuk bisa punya bacaan yang baik. Apalagi setelah itu bacaan Qurannya baik ditambah dengan hafalannya terus bertambah. Ditambah lagi pemahamannya terus bertambah, dan begitu seterusnya. Nah, termasuk niat yang baik itu adalah ketika orang tua menitipkan anaknya, ingin anaknya memahami agama ini dengan benar. Memahami agama kan baik. Karena saya nggak bisa ngajarkan semua. Saya nggak bisa ngajarkan wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, lalu ngajarkan tentang bahasan yang berhubungan dengan akikah, bahasan yang berhubungan dengan ini dan itu, saya nggak bisa. Lalu siapa yang bisa? Saya titipkan ke ustadz-ustadzah yang bisa mengajarkan. Nah, pada bagian yang lain saya tetap bertanggung jawab sebagai orang tua. Saya tanggung jawab mengantarkan anak. Kadang-kadang saya menyemangati. Kalau ada anak yang sambat atau mengeluh, saya beri semangat. Termasuk kalau anak pada saat awal belajar, terutama ini untuk santri baru, kan kadang-kadang kita temukan ada anak yang masih berat untuk berpisah dengan orang tuanya. Ketika orang tua nitipkan anaknya ke pondok, itu ada dua kondisi. Ada yang berat orang tuanya dan ada yang berat anaknya. Atau kalau kita tambahkan juga yang ketiga, ada yang dua-duanya. Maka kalau kita lihat yang nangis itu bisa ibunya. Anaknya malah senang. Anaknya main, temannya banyak ya. Dan bahkan temannya dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang mungkin kalau seandainya nggak di pondok, temannya hanya di kampung. Tapi ketika masuk ke pondok, temannya jadi dari berbagai daerah. Itu jadi luas wawasannya. Nah, tapi belum tentu orang tuanya kuat. Maka ada yang orang tuanya
jadi sering nangis, sedih, sementara anaknya di pondok malah gembira karena dapat teman-teman baru. Ada juga yang sebaliknya, anak yang di awal-awal sedih, dan itu hal yang biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu menganggap ini sebuah masalah besar, tapi ini suasana yang memang lazim dan biasa. Jadi saya juga kalau tanya, saya dulu ketika pertama kali di pondok nangis enggak? Saya jawab iya. Saya bulan Mei tahun 1987 pertama kali mondok di Yogyakarta, ditinggal orang tua, ya saya juga nangis. Nangisnya berapa hari saya lupa itu. Pokoknya beberapa hari sempat nangis. Ya kangen. Apa istilahnya, kalau terjemahnya mbok-mboken itu apa, Pak? Apa itu, Pak? Mbok-mboken itu gimana? Ya. Nah, nggak mau pisah sama mboknya gitu. Susah berpisah dengan ibunya. Ya tentu juga dengan bapaknya. Jadi ketika melihat bapaknya ibunya pergi itu, ya sedihnya luar biasa, terus nangis. Tapi ya nggak apa-apa, sebentar aja, sehari 2 hari. Ada yang agak lama, ada yang seminggu, ya. Ya ada yang agak lama juga, mungkin 2 minggu gitu ya. Nanti termasuk bagian yang menyedihkan ketika disambangi, dikunjungi lagi, ketemu, setelah berpisah nangis lagi. Sehingga kita yang di pesantren jadi terbiasa kalau ada yang nangis seperti itu, nggak apa-apa. Dulu juga begitu. Dan ini bukan peristiwa baru, bayangkan. Tadi saya cerita pengalaman pribadi tahun 1987. Sekarang 2024. Berapa tahun yang lalu? Kan lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, kalau seperti itu artinya satu hal yang biasa dan wajar aja, bukan sesuatu yang dahsyat, kemudian ini musibah besar, masalah serius yang harus ditangani. Cuma masalah tadi, kangen itu biasa, dan itu malah normal. Yang malah nggak normal kalau begitu anak dititipkan di pondok sama sekali nggak kangen bapak dan ibunya. Oh, itu malah justru mengkhawatirkan. Jangan-jangan selama ini anak sebetulnya ingin sekali berpisah dengan bapak dan ibu, merasa tersiksa bersama bapak dan ibu, lalu sekarang di pondok gembira berpisah dengan bapak dan ibunya. Nah, kalau seperti ini berarti nggak normal. Kalau kangen itu wajar. Sampai karena kangen lalu nangis itu normal. Masih biasa dan wajar. Kadang-kadang kita dapati yang nangis bapaknya, yang nangis ibunya, yang nangis anaknya, atau yang nangis semuanya. Itu juga ada, dan semuanya itu dalam batas yang wajar. Nanti bulan depan ketemu lagi anaknya, nangis lagi. Ya nggak apa-apa. Tahun pertama itu biasa, tapi biasanya nanti sudah tahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat, tahun kelima sudah nggak nangis lagi. Kebetulan saya belum pernah lihat yang misalnya sudah tahun kelima masih nangis, itu saya belum pernah lihat. Baik di pondok kita ini maupun di pondok yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke bahasan niat. Jadi kita ingin meluruskan niat ketika menitipkan anak ke pondok. Termasuk menitipkan anak ke sekolah. Yang tidak di pondok pun orang tua perlu meluruskan niatnya, jangan sampai ketika menitipkan anak niatnya niat yang keliru. Contoh niat yang keliru tadi, saya tak nitipkan anak biar nggak repot. Nah, itu contoh niat yang salah, ya, niat yang keliru. Karena apa? Kalau kita sudah dititipi anak, itu harus sudah siap repot. Harus sudah siap repot. Jadi sebagai orang tua, ketika punya anak itu sudah harus siap repot. Bahkan sekarang ini banyak pihak yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang sangat repot adalah sebagai orang tua. Karena apa? Karena kalau yang kerja di kantor itu gampang dan enak. Masuk pagi, pulang sore. Selesai kan? Itu sudah selesai. Paginya pun nggak ada pagi yang masuk kantornya jam 5, itu nggak ada. Jam 6 enggak, kecuali kalau yang memang shiftnya pagi.
atau malam. Tapi kantor-kantor yang umumnya ada itu jamnya bukan di jam-jam seperti itu. Jamnya masuknya misalnya jam 7.30, beberapa kantor jam 8, bahkan ada yang setengah 9. Nanti pulangnya sore dan selesai. Tapi kalau jadi orang tua kan repot, karena apa? Karena nggak ada jamnya. Jam kerjanya ibu itu kapan? 24 jam. Dan harus siap. Kan nggak bisa kalau ibu sebagai seorang yang punya amanah anak, ketika tidur anaknya nangis, tak tinggal tidur. Itu nggak bisa. Anaknya nangis ternyata minta ganti popok, atau nangis karena haus, nangis karena panas, nangis karena apapun sebabnya, orang tua harus bangun. Mau bapaknya yang bangun, ibunya yang bangun, tapi harus bangun. Itu kan repot. Dan nggak bisa sebagai orang tua mengatakan saya nggak mau bangun, ini capek saya. Ya, semua kita sebagai orang tua sudah pasti itu, pasti capek. Maka sejak awal kita harus siap sebagai orang tua akan capek dan repot kalau punya anak. Tetapi, nah ini, kalau kita repot sekarang ini, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya di hari tua. Nah itu sebabnya kenapa kita titipkan anak di tempat yang bisa menyiapkan anak-anak yang akan berbakti pada orang tua, anak yang soleh dan soleha, anak yang diajarkan nilai-nilai Islam. Makanya kita ingin supaya kalau kita repot ada manfaatnya untuk kehidupan di hari tua kita, termasuk kehidupan di akhirat kelak. Itu yang paling utama. Aslinya kita ini semuanya sebagai orang tua berharap kalau bisa anak-anak inilah yang kelak akan membantu kita ketika kita tua, apalagi ketika kita wafat. Yang memandikan jenazah itu tuntunannya siapa? Asalnya adalah keluarga, termasuk anak. Bayangkan ketika anaknya nggak bisa memandikan jenazah. Itu sebabnya kenapa di pesantren diajarkan tuntunan memandikan jenazah, supaya nanti kalau pada saat perlu memandikan orang tuanya dia bisa. Karena asalnya yang memandikan orang tua adalah anaknya. Yang memandikan orang tua anaknya. Nah, anaknya siapa? Semua anak harusnya bisa. Ya, semua anak harusnya bisa. Jadi asalnya ini bukan khusus untuk pesantren. Semua, mau yang sekolah di sekolah apapun, asalnya harusnya bisa. Gimana caranya mandikan? Nah, itu yang dipelajari. Sayangnya ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah selain pesantren. Sebagian sekolah tidak mengajarkan itu, sehingga anak nggak pernah belajar, nggak ngerti caranya memandikan. Kan bingung kalau nggak pernah diajari caranya memandikan, terus kemudian pada saat lihat ada orang mau memandikan kok pakai selang, ini gimana caranya disemprot lah? Masuk bapak kita sendiri disemprot. Ya, disemprot seperti nyemprot kalau saya nyuci mobil, apa begitu caranya? Kan nggak begitu. Semprotannya sama, airnya sama, selangnya sama. Coba gimana caranya? Apa disemprot seperti itu? Atau kalau sekarang memakai atau menggunakan ember, lalu kita bisa siramkan, kira-kira caranya gimana? Apa disiramkan dari atas sampai bawah? Kalau siramkan dari atas sampai bawah, apa nggak mungkin airnya masuk ke hidung? Pada saat memandikan jenazah itu, apa nggak mungkin airnya masuk ke mulut? Terus gimana caranya? Nah itu pentingnya belajar cara memandikan jenazah. Itu cuma contoh kecil dari manfaat yang kita harapkan ketika anak belajar di pesantren. Maka itu bisa dimasukkan dalam niat kita.
Boleh itu dimasukkan dalam niat kita. Kita berniat ingin anak kita yang masuk pesantren itu kelak di kemudian hari yang akan menyolatkan saya kalau saya wafat. Itu bisa dimasukkan dalam niat. Bisa menyolatkan jenazah, atau sebelum itu bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa menyolatkan, termasuk bisa memasukkan jenazah ke kuburan, ke liangnya. Karena ada nampak terlihat, ya maaf, karena kami beberapa kali mendampingi proses itu, banyak sekali keluarga yang nggak bisa, banyak anak-anak yang nggak bisa memandikan orang tuanya, terpaksa melibatkan orang lain. Tentu kalau kita diminta bantuan, kita insya Allah siap membantu. Tetapi terus terang, kami berharap yang mengerjakan ini adalah anak-anaknya, bukan orang lain. Kita berharap yang memandikan jenazah itu jenazahnya kaum muslimin, kaum muslimat, yang memandikan adalah keluarganya. Kalau bisa sampai suatu saat, dan ini mungkin bisa jadi program ya Pak Tejo ya. Misalnya kita mulai dari Tebon dulu, bikin pelatihan pengurusan jenazah gitu ya, biar semua warga bisa ngerjakan. Jadi nanti kalau misalnya memandikan, oh saya sebagai anaknya insya Allah siap memandikan. Jadi nggak perlu ada ustadz, ustadzah, kaum, pak kaum dan yang lainnya, nggak perlu. Alhamdulillah saya sudah bisa. Saya sebagai anaknya bisa memandikan. Nah, kalau itu yang terjadi, kita sangat bergembira. Dan ini aslinya nggak perlu pesantren. Ini aslinya nggak perlu pesantren. Cuma memang selama ini yang banyak mengajarkan ini di pesantren, kan begitu. Yang selama ini mengajarkan tuntunan seperti ini di pesantren. Yang tidak secara khusus belajar di pesantren, belajarnya di mana? Nah itu yang kita perlu carikan tempatnya. Nah kalau kita di masjid kita ini, bisa saja kita menyelenggarakan kegiatan ini. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah ya Pak Tejo ya? Ya pernah ada pelatihannya Bu ya. Nah ini nanti bisa dilaksanakan kembali, diulang kembali. Ya yang belum ikut bisa ikut, yang sudah juga nggak apa-apa ikut lagi, supaya nanti semakin paham dan kalau mempraktekkan semakin terampil. Karena kalau sudah sering, biasanya pengalamannya akan semakin bagus. Kalau sudah sering mandikan, itu sudah sampai sangat terampil ketika memandikan. Berikut urutannya. Mandikan itu bagian kanan dulu apa kiri dulu atau bebas saja, tengah, kanan, kiri. Nah ini kan ada tuntunannya. Nggak bisa sembarangan asal siram-siram aja lalu selesai. Ini masalahnya ini bukan nyiram yang dilakukan pada benda mati yang tidak ada tuntunannya. Kalau kita nyiram tanaman kan nggak ada tuntunannya, caranya maksudnya. Bebas saja, mau nyiram yang kanan dulu baru kiri, tengah dulu baru kanan dan kiri, atau kiri dulu baru kanan. Nyiram tanaman tuh nggak ada aturan khususnya. Tapi kalau kita memandikan jenazah, ketika kita menyiramkan air ke tubuh jenazah, ada tuntunannya, urutannya yang mana dulu, kemudian yang mana. Nah, ini contoh kita perlu meluruskan niat. Jadi kembali saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, di antara yang perlu diluruskan niat adalah pada saat kita menitipkan anak ke sekolah, ke pesantren, ke ma'had, ke lembaga pendidikan apapun, niatnya diluruskan. Jangan sampai niatnya salah. Kalau tadi kita sebutkan contoh niat yang salah, niatnya supaya tidak repot. Saya sebutkan contoh yang kedua, contoh niat yang salah. Tadi kita baru sebutkan satu. Contoh niat yang salah adalah niat ketika nitipkan anak di pesantren, niatnya supaya enggak repot. Contoh yang kedua yang salah juga adalah niat memasukkan anak ke pesantren ingin mendapatkan keuntungan materi. Jadi bukan lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan
pahala, ingin mendapatkan bekal untuk kehidupan akhirat, tapi niatnya ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau materi. Apa bentuknya atau contohnya? Nah, ini pernah kami dengan beberapa pimpinan pesantren dalam sebuah pertemuan itu pernah mendapati ada orang tua yang nitipkan anaknya ke pesantren, apalagi pondok tahfidz Quran. Niatnya, coba lihat, niatnya pertama hafal Al-Quran, mutqin, hafalan Al-Qurannya betul-betul hafalan Al-Quran yang baik. Yang kedua, bacaannya bagus. Tapi masalahnya lanjutannya yang nggak benar. Yang ketiga, ingin supaya anaknya bisa terkenal seperti Ustadz Fulan, jadi blogger, jadi YouTuber, dan dapat uang dari tadi Qur'annya. Lalu bikin konten-konten yang berhubungan dengan Al-Quran. Niatnya apa? Supaya dapat uang banyak. Nah, ini yang nggak benar di niatnya tadi. Kalau ingin anaknya hafal Quran mutqin, ingin hafalan Quran anaknya bacaannya bagus, itu benar, boleh. Tapi kalau diteruskannya, ini masalahnya terusannya tadi. Ingin supaya anaknya itu menjadi anak yang hafidz Quran, kemudian bacaannya bagus dan kaya raya, kemudian hidup dengan penuh kemewahan. Dari mana? Dari menjadi qari Quran yang diundang kemana-mana dan bayarannya mahal. Saya pernah berkunjung ke salah satu provinsi. Saya bertanya kepada panitia. Kebetulan pada saat berkunjung, pas kebetulan ada acara penutupan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Terus saya lihat ada qari yang membaca Al-Quran. Ya, ada qari yang membaca Al-Quran di acara penutupan. Bapak Ibu sekalian pasti tahu kalau qari yang membaca Al-Quran di acara penutupan acara apapun atau pembukaan acara itu pasti cuma sebentar. Kan begitu ya, Bu ya? Kan nggak mungkin qari yang membacakan sampai 30 menit, 15 menit aja nggak ada. Ya. Biasanya 2 menit, 3 menit, itu yang umum ya. Nggak ada ceritanya sampai 15 menit. Biasanya jamaah sudah gelisah kalau begitu dipersilahkan pembacaan kalam ilahi, ternyata kok panjang sekali. Beda dengan kalau acaranya semaan Al-Quran, nah itu panjang kalau itu. Kalau ini enggak, ini acaranya acara penutupan, dimulai dengan pembacaan kalam ilahi. Kan berarti cuma sebentar. Saya lihat ya qari'nya, saya tahu. Kemudian saya tanya panitianya. Salah satu yang saya tanyakan ke panitia membayar qari ini berapa? Panitia membayar qari ini berapa? Selain ongkos tiket pesawat, selain penginapan, dan tentunya makan juga, masuk nggak makan. Ya. Terus dijawab oleh panitianya 7 juta. Ya. 7 juta. Nah, ini kita bukan sedang membicarakan isi hati orang, bukan. Tetapi ketika ada orang tua lalu punya anak yang dimasukkan ke pondok tahfidz Quran, lalu niatnya ingin nanti kalau sudah hafal Quran, bacaannya bagus, lalu diundang kemana-mana, dapat bayaran seperti yang barusan ini. Nah, kalau itu niatnya, ini niat yang salah. Ini niat yang salah, yang ini merusak, ya, merusak. Karena apa? Karena nanti kalau niatnya itu berarti nggak dapat pahala, karena niatnya dapat uang. Artinya pahala yang diharapkan tidak didapatkan karena niatnya ingin mendapatkan keuntungan duniawi.
Dan contohnya banyaknya luar biasa. Saya mengatakan banyak karena saya mendapatkan bukan 10-20, bukan puluhan. Ini kita bicara orang tua atau sebagian orang yang punya niat yang tidak benar. Yang niatnya ingin supaya anaknya, lalu kemudian apa? Ketika niat itu disampaikan orang tua kepada anak, ternyata anak juga akhirnya mengiyakan. Maka ketika pas acara pelepasan, pas acara wisuda, pas acara apapun namanya, haflah dan semacamnya, kemudian ketika ditanya apa keinginannya setelah selesai hafalan Quran, apa cita-citanya, ada yang lalu menyampaikan cita-citanya menjadi YouTuber. Bapak Ibu sekalian tentu belum pernah mendengar itu ya, dulu waktu kita masih kecil ya. Kan nggak ada yang kecilnya waktu ditanya cita-citanya apa, biasanya jadi apa? Pilot dulu ya, atau jadi dokter ya, atau jadi profesi yang lain. Sekarang ini ada yang niatnya jadi YouTuber, bikin konten-konten di YouTube. Bikin kontennya apa? Karena dia bisa baca Quran dan bacaan Qurannya bagus, lalu sering-sering bikin konten. Tapi niatnya tadi, niatnya ingin banyak penontonnya, banyak yang lihat, nah lalu dapat masukan dari, dapat uang dari bikin konten-konten tadi. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah ketika niatnya ingin dapatkan uang, bukan ingin, misalnya ingin supaya di kampung saya ini imam yang ada bisa diganti dengan imam-imam di kemudian hari yang bacaan Qur'annya baik, hafalan Qur'annya banyak. Karena kalau kita lihat jujur saja, kebanyakan masjid di negeri kita ini, di Indonesia, secara khusus juga di daerah istimewa Yogyakarta, masih banyak masjid yang kalau kita bermakmum dengan imam yang ada di masjid-masjid itu, banyak yang tidak menggembirakan. Bacaan Qur'annya sebagian masih belum memenuhi standar. Artinya belum fasih, belum bisa membedakan ha dengan ha, belum bisa membedakan beberapa huruf dengan tepat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jadi kita ingin dan ini tidak banyak yang sengaja kami sampaikan, cukup satu poin, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi para orang tua. Kita ingin niat Bapak Ibu sekalian ketika menitipkan anak, niatnya lurus, niatnya benar, niatnya karena Allah SWT. Niatnya apa? Karena Allah SWT itu niat ingin anak itu bertambah pengetahuannya, bertambah pemahamannya, berubah perilakunya, dan menjadi anak yang pengetahuannya baik, pemahamannya baik, amalannya baik, ibadahnya baik, sehingga menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Dan kalau niatnya seperti itu, maka orang tua memberikan dukungan dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya ketika datang berkunjung, memberi semangat, memberi motivasi, kadang nanya kabarnya. Kalau anak merasa kesulitan dengan pelajaran tertentu, bisa disemangati dengan disampaikan bahwa kesulitan seperti ini biasa, kemudian semangati dengan ini dan itu. Intinya kita ingin orang tua juga memberikan dukungan pada anak-anak yang sedang belajar di pondok. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.